Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan data tunggal statistika. Nama saya Stasi Sutaribo, absen 32. Nama saya Syarah Zidina Kristianto, absen 31. Nama saya Sultan Anafiansyah, nomor absen 33. Nama saya Syifa Anissa Salsabila, absen 34. Nama saya Togar Antoni Mario, absen 35. Nama saya Widamada Putri, absen 30. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Ukuran pemusatan terbagi menjadi 3, yaitu mean, rata-rata, median, data tengah, dan modus, data terbanyak. Dalam mean, atau bisa kita sebut rata-rata, dapat dikatakan bahwa untuk menghitung rata-rata suatu data tunggal, maka jumlah semua data dibagi dengan banyaknya nilai data atau dapat kita gunakan perhitungan notasi stigma dalam data tunggal. Seperti pada rumus di kotak ini. Contoh soal mean. Dalam tabel box di atas, di situ, dapat kita ketahui jumlah siswa ada 7. Untuk menghitung rata-rata, kita harus menjumlahkan nilai semua siswa dan membagikannya dengan jumlah siswanya, yaitu 555 dibagi 7, yaitu 79,2. Untuk median, atau biasa kita sebut data tengah, nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Ada 2 rumus yang bisa kita ketahui. Yang satu untuk pada angka ganjil atau data yang punya banyak data yang ganjil, dan yang satu yang genap. Contoh soal median. Untuk yang ganjil, rumusnya itu X dalam kurung N plus 1 per 2. N itu merupakan jumlah data. Dan X, ini kan X3. X3 itu melambangkan ada data ketiga. Dan data ketiga itu 56, yang udah kita urutin dari terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang kedua itu, median yang genap. Genap tuh maksud datanya ada genap. Di sini kita ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita masukin ke rumus ME ini. Setengah dalam kurung XN per 2 plus XN plus min per 2 plus 1. Yang kita ketahui ada di data ke-5 dan ke-6. Yaitu, setelah kita ketahui data ke-5 dan ke-6, kita bagi 2. Jadinya 5,5 di sini. Modus atau data terbanyak adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Sangat mudah untuk menemukan modus pada data tunggal. Hanya perlu menghitung banyaknya data yang tertulis. Contoh soal modus. Data yang pertama, 5566678. Mempunyai modus 6. Kenapa modusnya 6? Karena data yang paling banyak itu ada di angka 6, dia memiliki 3 data. Tapi jika datanya sama rata kayak gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu tidak mempunyai modus karena semua data memiliki jumlah data yang sama. Sekarang kita ke ukuran letak data. Ukuran letak data digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait karakteristik data. Selain mengetahui ukuran tendensi sentral, kita juga perlu untuk mengetahui ukuran letak suatu data. Ukuran letak data dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan persentil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kuartil digunakan untuk membagi distribusi menjadi 4 bagian. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Di rumus kuartil data tunggal adalah Q1, 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk Q2, 2 dikali N plus 1 dibagi 4, dan Q3, 3 dikali N plus 1 bagi 4.
Langkah-langkah menghitung nilai kuartil dari data tunggal. 1. Kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk menentukan letak kuartil dapat bisa dihitung sebagai berikut. Untuk yang ganjil, Q1 terletak pada data ke seperempat N plus 1. Q2 terletak pada data ke setengah N plus 1. Q3 terletak pada data 3/4 N plus 1. Untuk data genap, Q1 terletak data ke seperempat N plus 2. Q2 terletak dari setengah data ke setengah N tambah data setengah N plus 1. Dan Q3 terletak dari data ke seperempat 3N plus 2. Contoh soal kuartil. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data yang ada di sini. Pertama, kita urutkan datanya. Untuk yang Q1, gunakan rumus yang tadi, 1/4 N plus 2. Hasilnya 16/4, jadi data keempat adalah 4. Letak Q2, menggunakan rumus yang tadi, jadi setengah kali 7 tambah 8, hasilnya 7,5. Data ke 7,5 adalah 7. Letak kuartil 3, menggunakan rumus yang tadi, yaitu 1/4 kali 3N plus 2, hasilnya 1/4 dikali 44. Data ke 11 adalah 8. Desil. Desil adalah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama. Masing-masing bagian sebesar 1/10N. Rumus desil data tunggal. Rumus desil data tunggal adalah 1 dikali N plus 1 dibagi 10, dan seterusnya untuk data ke 10, sampai data ke 10. Contoh soal desil. Diketahui data seperti ini. Soalnya tentukan desil kedua dan desil keempat. Seperti yang tadi, kita urutkan data terlebih dahulu. Untuk yang desil kedua, menggunakan rumus tadi, jadi 2 dikali 10 tambah 1/10. Hasilnya 22/10, sama dengan 2,2. Desil 2 terletak pada urutan ke 2,2, sehingga hasilnya 5. Letak desil keempat di urutan data keempat, yaitu jadi 4 dikali 10 tambah 1/10. Jadi 44/10, hasilnya 4,4. Berarti desil 4 terletak pada urutan 4,4. Sehingga hasilnya jadi 6,4. Persentil. Persentil adalah titik skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu adalah titik P1, P2, dan seterusnya sampai dengan P99. Contoh soal persentil. Tentukan letak P20 serta nilainya dari data 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, dan 95. Pertama, data diurutkan dari terkecil hingga terbesar, jadi seperti itu. Jadi persentil ke-20 terletak pada data kedua, yaitu 35. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran dibagi menjadi 4, jangkauan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Kita dapat memperoleh jangkauan dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Ini rumusnya. R itu range terus sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh soal. Ini kan ada data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Terus diurutin jadi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 20. Terus data terbesarnya 20 kan. Nah, data terkecil 3 dikurangin 20 kurang 3 sama 17. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan kuartil.
Kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kuartil terdiri dari kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2 atau median, dan kuartil atas Q3. Maka dari itu, sebelum menghitung simpangan kuartil, kita perlu ketahui dulu kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumus simpangan kuartil sama dengan 1/2 buka kurung Q3 min Q1. Contoh soal. Tentukanlah simpangan kuartil pada data di bawah ini. 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Nah, pertama-tama kita urutin terlebih dahulu data terkecil hingga terbesar. Itu udah ada tertera di situ. Nah, sekarang kita akan carinya kuartil atas dan bawah. Kuartil bawah dulu kita cari. Q1 sama dengan 1/4 buka kurung N plus 1 sama dengan 1/4 buka kurung 11 plus 1. Dan Q3 3/4 buka kurung N plus 1 sama dengan 3/4 buka kurung 11 plus 1. Data yang ketiga yaitu 30 dan data yang ke-9 yaitu 45. Nah, itu adalah kuartil bawah dan kuartil atasnya. Jadi tinggal dimasukin aja. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 buka kurung Q3 min Q1. Jadinya 1/2 buka kurung 45 min 30. 1/2 kali 15 sama dengan 75. Simpangan baku. Nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta beberapa dekat titik data individu mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai simpangan baku pada kumpulan data, pertama, hitung nilai rata-rata dulu pada setiap titik data. Kemudian hitung varian data dengan cara menghitung simpangan atau selisih setiap titik data dari nilai rata-rata. Nilai simpangan ini disebut titik data dikuadratkan dan diselisihkan dengan kuadrat dari nilai rata-ratanya. Nilai ini disebut sebagai variansi. Setelah mendapat nilai variansi, kita dapat menghitung simpangan baku dengan cara mengkuadratkan nilai variansinya. Nah, ini untuk rumusnya. S kuadrat itu untuk varian, S itu untuk standar deviasi atau nanti itu untuk menjadi simpangan bakunya. Nah, X1 itu untuk nilai X ke 1, X strip atas itu untuk rata-ratanya, dan N untuk ukuran sampelnya. Contoh soal. Diketahui data sebagai berikut, 9, 10, 8, 7, 8, 6. Nah, simpangan baku ini tidak perlu kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Karena nanti hasilnya sama saja, nggak akan berpengaruh. Nah, tentukan A, ragam variansi. B, simpangan baku. Yang pertama kita cari rata-rata terlebih dahulu. Kita masukkan dulu semua data, lalu dibagi jumlah data. 48 bagi 6 sama dengan 8. Lalu kita masukkan rumus simpangan baku S kuadrat sama dengan elemen XI dikurang rata-rata dikuadratkan, lalu dibagi N. Nah, ini tidak diurutkan, nggak apa-apa. 9 kurang 8 pangkat 2 ditambah 10 kurang 8 pangkat 2, ditambah 8 kurang 8 pangkat 2, ditambah 7 kurang 8 pangkat 2, ditambah 8 kurang 8 pangkat 2, ditambah 6 kurang 8 pangkat 2, dibagi jumlah data yang ada, bagi 6. Nah, hasilnya 10 dibagi 6, sama dengan 1,67. Lalu S ini nanti kita kuadrat akarin lagi. Jadi 1,67 diakarin jadi hasil 1,29. Nah, nilai 1,67-nya itu variansi. Nah, nilai simpangan bakunya itu 1,29. Simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata yaitu 1/n dikali X I min X.
Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, di sini ada contoh soal dari simpangan rata-rata. Soalnya itu perhatikan tabel distribusi frekuensi data di bawah ini. Nilainya 11-15 dengan frekuensi 2, 16-20 dengan frekuensi 2, 21-25 dengan frekuensi 10, 26-30 frekuensi 9, 31-35 frekuensi 4. Tentukan nilai simpangan rata-rata dari data di atas. Yang pertama itu kita harus menemukan titik tengahnya dulu. Yang pertama itu ada nilai tengahnya 13, 18, 23, 28, sampai dengan 33. Nah, simpangan rata-ratanya itu jadi 5 dikali 13, tambah 2 kali 18, tambah 10 kali 23, tambah 9 kali 28, tambah 4 kali 33. Per 5 tambah 2 tambah 10 tambah 9 tambah 4, hasilnya adalah 23,83. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.